kasih Bapa di surga atas kehadiran-Mu di tempatnya. Kami buka ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama yang ajaib, yang selalu menolong kami, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita duduk kembali saudara. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, Kau lembut Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Haleluya. Katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, dengan kuasa Allah. Oh, ku buka hati kami Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama, haleluya. Roh Kudus, Kau Dia hadir di tengah-tengah kita saudara. Dan Roh Kudus sangat mengasihi kita. Tidak ada kasih yang seperti Dia. Dialah utusan Bapa. Dia lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penuh. Kita ulangi sekali lagi. Kita mau berkata, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus, katakan, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghibur. Amin. Penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami semua Tuhan, penuhi kami dengan kuasa
bangkit berdiri saudara. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Katakan, jamahlah kami Tuhan, jamahlah. Ku buka hati kami semuanya. Kami membuka hati Tuhan untuk Kau penuhi dengan kuat kuasa Roh-Mu Bapa. Ku buka menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, haleluya, sama-sama katakan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Oh haleluya, ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Tanpa jamanmu kami tidak ada gunanya di hadapan-Mu Tuhan. Kumpulan kami bagaikan kumpulan penyamun. Jamah kami semua Tuhan. Oh sekali lagi ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia 1 menit. Hormat kemuliaan bagi Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh Yesus Tuhan, segala puji syukur hormatannya bagi nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Ibadah yang tidak lebih dari 1 jam lebih ini Tuhan, biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh di hadapan. Lebih banyak kami 24 jam di luar sana Tuhan, daripada di hadirat-Mu.
Karena itu Bapa, berkati kami semua yang sudah hadir, urapan-Mu Tuhan. Semua yang waktu singkat ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Kau pimpin sendiri ibadah ini Tuhan, sampai akhirnya nanti. Karena kami selenggarakan semua ini Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria sorgawi yang kami nanti-nantikan kedatangan-Mu. Doa ini kami naikkan, haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Salam. Suara wanita lebih. Ibu Chandra ya, caranya luar biasa. Semangatnya harus kayak Ibu Chandra dong. Yang muda-muda ini gimana ya? Salam. Saya aja senang, apalagi tuh terbalik lagi. Tuhan aja senang, apalagi saya. Salam itu luar biasa saudara ya. Wah, artinya dalam sekali ya. Kita mau berkata Roh Kudus tercurah di tempat. Yuk semua tepuk tangan bagi dia. Sama ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dia. Katakan kami ini luar biasa. Hari inilah harinya Tuhan. Yes. Saat pembebasan tiba. Katakan dengan yakin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Haleluya. Yuk sama-sama katakannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dikatakan hari ini luar biasa. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu-belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua bersorak bagi Tuhan. Hey. Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Katakan anggur baru luar biasa. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya. Dengan sukacita, hehehe. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, haleluya. Anggur, mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara ya. Kok ketoknya masih sedih. Ya kok goyang titik gini loh. Pokoknya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo anggur baru semua goyang kiri kanan, yuk. Anggur baru tercurah. Yeay, haleluya, jangan bersedih saudara. Haleluya. Tinggalkan yang di luar. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, amin.
kira mau ditagih debt collector mukanya ya. Tuagang banget gini. Ayo, utangku piro gitu ya. Ya, saya mau berkata sekali lagi, ya anggur baru saudara. Ingat, dia naik, Roh Kudus turun, itu anggur baru saudara. Bukan anggur zamannya Adam, zamannya Ishak, bahkan zamannya Nabi. Tapi anggur baru itu ada dari Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tius. Kita mau berkata, angkat tangan semua sama-sama. Kita mau berkata untuk curahkan dari surga anggur baru. Anggur baru kita angkat tangan saja, enggak usah tepuk tangan. Umatnya dengan sukacita. Hahaha, amin. Minyak baru tercurah, urapi. Sekali lagi kita, kayaknya belum angkat tangannya kayak gimana, enggak pasrah gitu ya. Angkat tanganmu semua di atas kepala. Anggur baru. Nah ini baru Tuhan senang. Saya enggak senang enggak apa-apa, tapi Tuhan senang, amin. Minyak baru, ya semangat untuk Tuhan. Lupakan semua yang di belakang kita. Kita menuju berlari pada tujuan. Sekali lagi sama-sama. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan katakan hahaha. Hahaha. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Amin. Nyataku, sekali lagi katakan nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa. Kalau nggak dipecut. Ya, emang kita ini Kristen pecutan Pak Rafet ya. Baru nyanyi gitu ya. Ya, BL itu perlu juga saudara untuk mencut saudara ya. Saya kalau enggak, aduh, BL tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Buka hatimu, hati saya, semuanya. Karena firman itu yang menuntun langkah jalan kita untuk selalu pada kebenarannya. Amin. Haleluya. Kita mau berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Katakan tangan-Mu Tuhan, semuanya. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Haleluya. Semuanya. Dengan sayap-Mu kita akan terbang tinggi. Badai apapun saudara, tak persoalan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Katakan, kau kekuatan. Amin. Dan perlindungan. Katakan, amin. Haleluya Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi Tuhan. Ku mengangkat tangan Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Thank you Lord. Katakan firman-Mu Tuhan. Glory bagi Dia. Firman-Mu berkata kau. Oh Tuhan, Kau pasti mendengar suara mereka Bapa. Mereka menyanyikan dari hati yang paling dalam Tuhan. Amin. Untuk Kau. Amin. Haleluya. Di setiap langkahku percaya.
bersama kami. Kau kekuatan dan perlindungan. Pertolonganku di tempat maha tinggiku. Aku mengangkat tangan Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Haleluya, dengan sayapmu Tuhan, dengan mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Buka hatimu saudara, jangan keraskan. Firman akan berbicara kepada saudara. Haleluya. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Amen. Thank you Yesus. Yesus, maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Haleluya, haleluya. Rajaku, amin. Sama-sama katakan, sayapmu kami akan terbang tinggi Tuhan. Haleluya. Di tengah badai hidup kami tidak pernah menyerah. Haleluya. Kau kekuatan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Mike. Waktu dan tempat saya serahkan beliau. Bagiku aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh naik ke hadapan-Mu bagaikan sebagai dupa asap yang berbau harum, menyenangkan Engkau Tuhan. Dan boleh menjadi kekuatan bagi sesama kami yang membutuhkan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami tetap percaya, kami tetap melihat bukti-bukti penyertaan-Mu. Engkau sudah naik 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau mengirimkan seorang penolong yang luar biasa, yang selalu menyertai kami, yang selalu menghibur kami, yang selalu menguatkan kami, bahkan mengajari kami untuk berdoa kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau mau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, singer, para pemain musik, semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa. Berkati mereka pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, lebih hari lebih limpah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami buka Tuhan, pada pagi hari ini kami siap menerima isi hati-Mu, siap menerima firman-Mu. Dan kami buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan sama-sama mau kita katakan, amin, haleluya. Mari silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya izin buka masker ya. Shalom. Haleluya. Saudara mau tahu rahasianya awet muda? Oh harus dipotok, oh, mau suntik ini suntik itu, ya. Mahal saudara. Saudara mau tahu rahasianya awet muda apa? Memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Saudara, Pak Robert tadi yang berdiri di tempat ini di sini ya. Saudara tahu umurnya berapa?
Saudara, Pak Robert ini kelihatan hampir 15 tahun lebih muda dari umur sebenarnya. Benar. Dan saudara perhatikan ya, yang di sini yang WL kita, Pak Rudi misalnya. Loh, kelihatan muda saudara. Ya, Ko Iko, Pak Andrianto. Memuji Tuhan itu hati penuh sukacita. Ya, kalau sukacita selalu tersenyum, ya otomatis tubuh itu mengeluarkan hormon-hormon yang membantu kita untuk lebih sehat. Jadi enggak perlu saudara kayak, wah aku harus, mukaku kok keriput ya. Banyak-banyaklah memuji Tuhan. Ya, banyak-banyaklah memuji Tuhan. Itu obat gratis saudara. Ya, puji nama Tuhan. Mari hari ini kita ibadah Pantekosta. Ya, atau yang disebut ibadah Pentakosta. Gereja kita itu gereja Pantekosta, itu sedikit salah. Ya, karena bukan Pantekosta tapi Pentakosta. Pentakosta itu dari bahasa Yunani yang artinya ke-50. Ya, ke-50. Jadi apa ke-50 ini? Ke-50 ini pas pada hari ini Yesus bangkit. Ke-50, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Ya, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, Yesus menurunkan Roh Kudus. Itu disebut Pentakosta. Penta itu 5, Kosta itu 10, 50. Ya, nah kenapa kok disebut Pentakosta? Kok Tuhan itu apa Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, terus kita menyebut Pentakosta atau apa? Ya, sedikit latar belakang sejarah. Pentakosta ini hari ke-50 ini hari rayanya orang Yahudi sebenarnya. Ya, hari rayanya orang Yahudi. Kalau kita melihat dari zaman Nabi Musa, ya, pada saat Nabi Musa, Pentakosta itu apa? Hari panen raya, ya, atau festival panen raya. Ya, festival panen raya. Nanti ada sebabnya saudara. Kenapa kok Tuhan itu memilih menurunkan Roh Kudus pada hari ke-50? Ya, pada hari ke-50, hari panen raya. Ya, pada hari panen raya ini merupakan hari raya yang cukup penting bagi orang Israel zaman dahulu. Ya, cukup penting pada zaman Israel, pada zaman Israel. Ya, hari penting, hari festival panen raya. Ya, nah, pencurahan Roh Kudus dilakukan pada hari Pentakosta. Tapi sebenarnya saudara, Roh Kudus itu tidak sekedar turun pada hari Pentakosta. Jauh sebelum itu Tuhan sudah menurunkan Roh Kudus. Ya, jauh sebelum itu Tuhan sudah menurunkan Roh Kudus. Di kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Oh ya, saudara sebentar ya. Di sini kita sudah ada fasilitas LCD, ya. Jadi alangkah baiknya kalau saudara itu handphone ditutup aja, ya, handphone tutup. Saya tahu saudara punya handphone, ada Alkitab di handphone, ya. Tapi itu godaannya terlalu besar, saudara. Kalau saudara lihat buka Alkitab di handphone, muncullah notifikasi WhatsApp, ya. Itu godaannya sangat besar untuk tidak melihat. Karena apa? Karena saya sendiri juga seperti begitu. Saya tergoda. Makanya saya sekarang belajar, kalau kita di gereja, handphone tuh ditutup lah. Ya, saya tahu saudara sangat rohani, kita semua di sini sangat rohani, kita baca Alkitab di handphone, saya tahu. Tapi karena kita sudah ada fasilitas di sini, ya, dan godaannya itu terlalu besar loh. Kalau saudara lihat WA sedikit aja, firman Tuhan nggak ngikuti, hilang nanti. Ya, jadi alangkah indahnya kalau kita semua tutup aja handphone dibalik, ya biar notifikasi itu nggak muncul. Karena saya suka begitu ya, saya tutup lah handphone, saya balik gini. Bukan saya gini kan ya, bukan layarnya di atas, enggak. Tapi saya balik, ya saya balik karena kalau notifikasi biar enggak kelihatan. Ya, biar enggak kelihatan. Ayo kita baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, ini pertama kali Roh Kudus diturunkan ke manusia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, ini Roh Kudus pertama kali turun, saudara. Ya, pertama kali turun Roh Kudus itu kejadian sudah lama. Karena kita ini manusia terbuat dari debu dan tanah. Kalau tidak dihembusi oleh nafas Allah, kita ya seperti benda mati. Ya, ini pertama kali Roh Kudus turun kepada kita.
Ya, kok itu kan perjanjian lama. Perjanjian lama. Perjanjian baru kan enggak. Perjanjian baru kan turunnya pada hari Pentakosta. Enggak, saudara. Di perjanjian baru, coba kita baca. Di Yohanes 20 ayat 22. Ya, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kalau kita baca perikopnya Yohanes 20 ini, ya, di sini diceritakan bahwa murid-murid setelah kebangkitan Tuhan masih belum naik ke surga. Setelah Tuhan bangkit, murid-murid ini bersembunyi dalam sebuah rumah. Ketakutan, karena dicari-cari oleh orang Yahudi. Ya, mereka bersembunyi di dalam rumah, takut. Karena orang Yahudi menuduh bahwa murid-muridnya itu yang membawa lari mayat Tuhan. Jadi mereka ketakutan. Pada saat ini Tuhan muncul dalam ruangan, pada saat murid-murid berkumpul secara sembunyi-sembunyi, Tuhan muncul dan Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu sekali lagi bukan hanya turun pada hari Pentakosta, hari ke-50, enggak, saudara. Ya, sebelumnya Roh Kudus itu sudah diturunkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menghembusi. Ya, Tuhan sendiri yang menghembusi. Dan saudara, kita harus bisa membedakan apa artinya kita memiliki Roh Kudus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini dua hal yang berbeda. Kadang orang salah disamaratakan. Saya punya Roh Kudus. Oh, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Ya, dua hal yang berbeda. Saya enggak terlalu banyak buka ayat ya, karena ini lumayan panjang. Ya, kalau kita memiliki Roh Kudus, saudara tahu pada saat kita mengaku kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu kita punya Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, pada saat kita mengaku, Tuhan, aku mengaku, aku menerima Engkau sebagai juru selamat. Itu kita punya Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, rohmu lah yang mengaku bahwa dia adalah juru selamat. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, orang itu tidak akan mengaku bahwa Tuhan sebagai juru selamat. Ya, beda ya, ini memiliki Roh Kudus. Ya, memiliki, kita punya Roh Kudus. Masing-masing dari antara kita yang mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita punya Roh Kudus. Nah, bedanya lagi kalau apa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini beda, ini dua hal yang berbeda. Ya, dua konsep yang berbeda. Dipenuhi Roh Kudus itu apa? Kalau gereja-gereja zaman sekarang ya sedikit memfokuskan kepada apa yang disebut sebagai bahasa lidah. Ya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, wah kita harus fasih berbahasa lidah. Ya, saya tidak terlalu tidak pro, tidak kontra dalam hal seperti begitu. Ya, tapi kita mau lihat kenapa kok mereka mengacu pada bahasa lidah. Ya, kita buka sekarang di Kisah Para Rasul pasal 2. Coba kita baca, coba kita buka yang pertama aja lah. Ini sebenarnya ayat 1 sampai 10, ya. Tapi kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Coba yang 1 dulu. Nah, ini ya. Ini tadi yang saya ceritakan, orang Yahudi berkumpul di Yerusalem pada saat Pentakosta. Saya kasih ilustrasi aja lah ya saudara ya, biar saudara enggak ngantuk dan tidak terlalu tegang. Ya, saya kasih ilustrasi. Katakanlah ini Yerusalem. Gereja ini Yerusalem. Ya, gereja Yerusalem. Ini hari raya panen. Hari raya Pentakosta, hari rayanya orang Yahudi. Ya, hari raya panen. Nah, ini berkumpul saudara, semua orang-orang dari tempat-tempat lain. Ya, Pak Robert misalnya, bawa saudaranya dari Sumatera, dari suku Batak. Ya, nah nanti ada yang dari Sumatera juga, dari suku Aceh, kumpul di sini. Ya, ada dari suku Nias, kumpul. Dari Sumatera sudah, dari Jawa sekarang. Suku Sunda, kumpul di sini. Ya, terus suku dari orang Jawa Tengah yang bahasa Jawanya halus, kumpul di sini. Orang Jawa Timur datang juga berkumpul. Ya, orang Madura, suku Madura berkumpul. Terus dari Kalimantan, suku Dayak, ya, dari Sulawesi, suku Makassar, teman-temannya kenalannya Pak Rudi, Om Rudi, datang
ya pakai bahasa Makassar, ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon, ada yang dari Irian. Nah, ini kejadian di Kisah pasal 2 tadi. Kumpul semua di sini, di Yerusalem. Nah, otomatis saudara apa? Saudara akan mendengar apa? Banyak bahasa. Betul ya? Kalau misalnya Pak Robert ketemu sama temannya, di sini ada keluarganya di sini, nggak mungkin Pak Robert ngomong bahasa Indonesia. Ya lebih akrab pakai bahasa Tagalog. Oh bukan ya? Bahasa Batak ya Pak. Nah, pakai bahasa ibu, bahasa Batak. Bagaimana ini? Saya nggak ngerti ya, sorry. Mungkin yang dari Jawa, apa? Piye kabarmu? Ya, dari Jawa Tengah. Ya seperti begitu. Dari Madura, kumpul di sini, ngomong semua di sini. Ngerti ya saudara bayangannya ya? Itu Pentakosta yang zaman pertama kali tadi Roh Kudus yang diturunkan kepada murid-muridnya. Sudah kumpul semua, di sini ada murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, para pemain musik tadi di sini. Betul ya, para pemain musik di sini. Dan pada saat Roh Kudus diturunkan, mereka semua berdoa, Roh Kudus diturunkan, para pemain musik ini, saudara tahu-tahu bisa berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Mungkin tadi yang main drum ya, Pak Daniel, tahu-tahu ngomong bahasa Batak sama Pak Robert. Pak Robert bagaimana? Loh, kaget Pak Robert. Loh, kan bisa bahasa Batak. Nah mungkin tadi yang main keyboard, ya maaf saya lupa namanya. Yang main keyboard, loh tahu-tahu kok bisa berbahasa Sunda. Yang bahasanya halus gitu ya, naon kemana gitu. Nah yang nanti bahasa main bass, tahu-tahu bisa bahasa Ambon. Nah itu loh saudara, ya itu yang disebut sebagai pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ya, jadi bukan yang sekarang yang lagi ngetren ya bahasanya yang tidak dimengerti itu bukan. Sebenarnya bukan. Jadi sejarahnya itu begitu, saudara harus tahu latar belakangnya. Ya latar belakangnya seperti begitu. Jadi semua ini mereka ngomong dan dimengerti loh. Ya tadi yang main drum ngomong loh, ngerti bahasa, loh kok ngerti ya bahasa Batak ya. Padahal kan bukan orang Batak. Ngerti ya saudara ya? Loh kalau gitu itu yang bahasa-bahasa begitu bagaimana? Saya tidak kontra. Ya, saya tidak kontra. Tapi coba kita buka 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ada tipe kedua dari bahasa roh. Tadi yang pertama, ya bahasa yang sebenarnya dipakai. Jadi benar-benar berbicara tadi bahasa Batak, ya bahasa Ambon, bahasa Manado, bahasa Makassar, ya. Nah ini lagi. Ini yang tipe yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata kepada Allah. Ini apa saudara? Ini artinya apa? Ini doa pribadi. Ini doa pribadi. Ya, ini doa pribadi. Dan Tuhan bilang apa kalau doa pribadi? Apa kita berdoa di perempatan jalan? Seperti orang Farisi kan enggak. Doa pribadi itu, doa pribadi kita masuk ke dalam kamar. Doa pribadi. Doa pribadi. Ya. Nah, tadi itu tentang bahasa roh. Makanya saya tidak terlalu pro, tidak terlalu kontra. Ya, karena buat saya itu ya masih ngambang. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita itu apa? Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bukan sekedar berbahasa roh. Tapi yang terpenting itu apa? Ada perubahan dalam hidupnya. Ada perubahan yang nyata, yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat. Manusia baru, menjadi manusia baru. Itu loh yang terpenting. Saudara nggak ada artinya kalau saudara misalnya pada suatu kebaktian umum atau KKR ya, saudara mau berbahasa roh yang tadi ya, yang diulang-ulang itu, nggak ada artinya kalau setelah kebaktian itu saudara marah-marah sama satpam, ya atau
pulang ke rumah, sudah berbahasa roh, tanda kutip ini ya, di gereja. Tapi habis itu marah sama pembantu. Marah sama tetangga, mungkin karena tetangga parkir mobilnya itu nggak pas. Sekarang kan lagi ngetrend ya, banyak orang parkir mobil itu ya, mungkin karena ini pemerintah sebentar lagi mengeluarkan peraturan, kalau punya mobil sebelumnya harus punya garasi. Ya karena ini kadang sering bikin konflik saudara. Parkir tetangga nggak pas mobilnya, ngalangi jalan kita sudah marah, ngamuk. Atau kalau nanti di jalan disalib sedikit gitu aja kita sudah nggak terima. Itu saudara, tidak ada artinya kalau saudara bisa berbahasa roh, tanda kutip tadi di gereja, tapi di luar saudara seperti begitu. Karena itu bukan ukuran. Ya ukuran yang sebenarnya itu, pribadi kita ini loh, kita berubah apa enggak sih? Ya kita berubah apa enggak? Ya karena kalau Roh Kudus, namanya aja sudah Roh Kudus. Dalam diri kita, memenuhi kita, pasti ada perubahan. Ya pasti ada perubahan. Saya kasih contoh lagi ya. Kita di kantor ada teman, rambutnya dirubah sedikit aja kan kita sudah pasti komentar. Wah rambut baru, terutama ibu-ibu ya wanita. Di highlight mungkin, karena saya enggak terlalu ngerti. Kalau rambut wanita itu kan bisa macam-macam ya warnanya ya. Di highlight sedikit aja, kalau wanita itu bisa kelihatan. Kalau saya enggak memperhatikan itu. Ya istri saya ke salon, katanya highlight, mau di highlight. Loh ya saya enggak bisa ngelihat. Kecuali kalau dia potong rambut, nah saya baru bisa ngelihat. Ya ganti model rambut. Nah, kalau yang lebih ekstrim lagi sekarang zamannya operasi plastik. Ya tadi saya bilang di depan, orang kan maunya kelihatan muda. Ya jadi dia operasi plastik, mengandung perubahan. Kerut-kerutnya dihilangkan. Ya, bila perlu jauh-jauh ke Korea. Operasi plastik di sana. Sekalian jalan-jalan, lihat opa-opa di Korea sana. Ya, ini lagi ngetren kan? Makanya saudara tahu klinik kecantikan itu menjamur kan di mana-mana. Kecantikan itu sekarang lagi in, lagi trending topik. Di mana-mana karena orang kelihatan mau berubah menjadi lebih muda, lebih cantik. Lebih dalam lagi perubahan dari sisi badan kita. Ya, saudara tahu Pak Dahlan Iskan? Ya, Pak Dahlan Iskan. Kalau generasi sekarang, Pak Dahlan Iskan itu yang punya Jawa Pos. Loh Jawa Pos itu apa kok? Jawa Pos itu yang sponsornya DBL itu loh. Basket. Ya, basket tahu-tahu DBL yang basket antar murid-murid tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi DBL. Nah, Pak Dahlan Iskan ini bekas menteri yang punya. Ya, yang punya. Nah, dia itu tahun 2000 awal dia operasi di Cina. Ganti liver, hati. Dan luar biasa, operasi di Cina tahun 2000 ya, bukan 2000 tahun yang lalu. Tahun 2000-an itu sampai sekarang bertahan. Jadi luar biasa. Itu perubahan secara jasmani. Ya, secara jasmani. Nah, kalau kita sendiri bagaimana? Ya. Saudara, saya suka lihat foto. Ya, buat saya dan sudah saya lihat di Google itu, foto itu termasuk salah satu top invention all time. Termasuk 5 besar. Sebenarnya bukan foto sih, itu mereka itu menyebutnya sebagai mesin cetak, printing presses. Ya, top 5. Tapi buat saya foto itu sama, teknologinya mirip. Kalau nggak ada mesin cetak, nggak mungkin bisa bikin mesin pencetak foto. Ya, foto ini kita bisa melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayo coba tolong slide yang berikutnya. Nah, saudara, ini foto siapa? Foto saya sendiri. Ya, foto saya sendiri. Itu yang paling kanan yang mangku singa itu saya pada usia ya SMP lah. Ya, SMP. Itu mangku singa saya di sana. Nah, yang di tengah itu saat saya sudah lulus kuliah. Ya, di situ ada C. Grace juga di tengah sana. Enggak tahu kelihatan enggak ya? Sedikit kabur ya.
Di tengah. Foto, kelihatan toh bedanya ya? Yang di sebelah atas lagi, yang di sebelah sana, itu saat saya menikah. Ya, istri saya masih di sana. Ya, jadi ini foto ini kelihatan loh. Oh, ada perubahan ya. Dulunya seperti begini, dulunya kacamataan. Dulunya gemuk. Sekarang tetap gemuk. Dulunya gemuk, tapi mengecil. Nah, ini pada saat merit, saya beratnya 74 kilo. Ya, jangan tanya beratnya berapa sekarang. Saat merit 74 kilo. Yang berikutnya coba. Nah, ini saudara. Nah, ini saya punya anak. Ini yang kecil itu, yang baju merah itu sekarang sebesar itu. Ya, Sandra. Ya. Itu kecil, dulu kecil bisa dipangku, bisa digendong. Sekarang sudah mamanya kalah tinggi, maminya. Ya, yang di tengah itu pada saat adiknya lahir. Kecil juga kan. Nah, yang paling sana itu sekarang ini. Saudara bisa lihat ya bedanya ya. Ya, jadi ada foto. Saudara kalau kita lihat, coba kita bayangkan foto rohani kita. Saudara jadi Kristen sudah berapa lama? Oh, baru setahun, mungkin ya. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya. Mungkin hampir 60 tahun seperti almarhumah Oma Tenggala. 60-70 tahun jadi Kristen. Saudara coba kita renungkan sebentar. Kita lihat, ambil foto-foto rohani kita. Dulu ya, saudara masih belum kenal Tuhan. Bandingkan dengan sekarang. Mestinya sudah ada perbedaan loh saudara. Kalau kita nanam pohon, ya kita nanam pohon, dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun, pasti sudah kelihatan ini buahnya. Kalau saudara nanamnya betul, pasti kelihatan buahnya. Saudara nanam pohon mangga, yang keluar ya pasti mangga. Nggak mungkin saudara nanam pohon mangga yang keluar rambutan, itu nggak mungkin. Pasti sudah kelihatan. Saudara coba cek, rohani kita itu bagaimana, kondisi rohani kita. Yang dulu mungkin ngamuan, sekarang ya sih pancet ngamuan. Yang dulu, ya ini penyakitnya orang pria, ya penyakitnya pria. Yang dulu genit, sekarang punya selingkuhan. Itu perubahan yang Allah jelek. Saudara harus lihat, ada perubahan-perubahan yang bisa dilihat. Roh Kudus sudah turun. Dan saudara sudah berkali-kali mengikuti kebaktian Pentakosta ini, ya, Pantekosta. Atau kebaktian-kebaktian yang lain. Saudara bilang, oh saya sudah kepenuhan Roh Kudus, saya sudah berbicara bahasa roh. Ya. Nah, tapi coba saudara cek dulu. Foto coba rohani saudara. Renungkan. Sudahkah menjadi perubahan yang lebih baik? Kalau diambil grafik itu harus ke atas. Ya harus ke atas. Coba sekarang kita lihat ya, apa sih ciri-ciri manusia yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus? Ya, kalau Roh Kudus itu membaharui kita, memenuhi kita menjadi manusia baru. Ya, kita baca di Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dulu. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini tanda pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, dia suka memuji Tuhan. Suka menyanyi. Ya, kemarin saya dengar ada lagu lama yang
lumayan sudah jarang dinyanyikan ya. Mulutku penuh dengan pujian, sepanjang hari menyembahmu Tuhan, gitu ya. Ni penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, kita harus, jangan kalau setiap kali kita ngomong sama teman, sama tetangga, atau sama pegawai, ya yang keluar dari mulut itu sesuatu yang tidak enak. Jangan saudara. Ya jangan. Belajarlah mengeluarkan sesuatu yang positif. Mulut kita penuh puji-pujian untuk memuliakan Allah. Ya karena puji-pujian itu apa sih? Puji-pujian Kristen itu sebenarnya firman Tuhan yang dilakukan. Saudara kalau perhatikan liriknya baik-baik ya. Itu sebenarnya kebanyakan tuh, sebagian besar kalau boleh saya lihat, 80% itu diambil dari kitab Mazmur. Luar biasa. Itu puji-pujian yang menyenangkan Tuhan. Saudara kalau pagi mungkin tidak bisa memuji Tuhan, karena saya ini orangnya termasuk yang tidak bisa bangun pagi. Ya berdoalah malam. Gitu loh. Jangan malam tuh dihabiskan waktu untuk nonton sinetron, atau main WhatsApp, main Instagram. Ya, jangan saudara. Saudara nggak bisa berdoa pagi, tidak masalah. Doa malam. Ya setiap malam saya selalu berkumpul sama keluarga. Ayo kita doa, kita nyanyi, terus kita berdoa. Ngantuk, enggak ngantuk, tetap nyanyi dan berdoa. Kalau ngantuk ya jamnya dimajukan. Ya, saudara sendiri juga punya kehidupan pribadi, kehidupan doa pribadi. Pagi enggak bisa bangun, ya malam. Ya, mulut itu kita memuji Tuhan. Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ya ayat yang ke-20 coba maju lagi. Itu tanda pertama ya. Mulut kita penuh puji-pujian. Memuliakan Tuhan. Dan juga menyenangkan teman-teman kita, sesama kita itu loh. Jangan kalau ngomong itu nadanya minir terus, jangan. Ya, puji-pujian. Ini tanda yang kedua. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Syukur itu kalau nanti kita pindahan rumah, nah ada kebaktian ucapan syukur. Kan gitu orang Kristen. Tidak saudara. Saudara harus mengucap syukur dalam segala hal. Waktu COVID-19 merajalela di Surabaya, di lockdown berkali-kali. Apa kita masih mengucap syukur enggak? Atau malah kita ngomel sama Tuhan. Tuhan kok ini enggak selesai-selesai COVID ini. Cicilanku masih banyak. Uring-uringan, ngamuk. Loh kalau kita mengucap syukur saat diberkati ya semua orang bisa. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Memang kelihatannya berat saudara, berat. Saya sendiri waktu COVID-19 ya, itu di lockdown saudara. Tempat kerja itu di lockdown. Saya sampai bingung, ini ya apa caranya ya? Bagaimana caranya yang di lockdown? Ya saya ngomong sama pegawai terus terang. Saya nggak bisa kalau terusan seperti begini. Ya, kita harus masuk gantian. Karena memang sama sekali pemasukan tuh mungkin sekitar 10% dari normal. Tapi kita tetap mengucap syukur. Pertama kali mungkin enggak enak saudara. Lagi sumpek gitu kok bisa memuji Tuhan bagaimana. Tapi saudara harus paksa diri saudara sendiri. Daging ini harus sedikit saudara paksa. Jangan kalau muji Tuhan pas aku enak aja wis. Kalau nanti saya dapat cuan besar saya memuji Tuhan. Kalau nggak ada cuan saya nggak mau muji Tuhan. Jangan, saudara sekali lagi saya bilang harus dipaksa daging ini. Harus dipaksa. Nanti lama-lama akan biasa. Lama-lama akan biasa saudara. Saya kasih contoh satu lagi ya. Orang rokok misalnya. Orang rokok itu kan bilang, aku nggak bisa loh lepas dari rokok ini. Nggak bisa saya sudah terikat sama rokok. Saudara saya kasih tahu ya, buat yang perokok ya. Kalau pada hari ini ada orang ngomong sama saudara, Pak atau Bu, kalau Anda tidak merokok selama 1 bulan, saya kasih uang 1 miliar. Bisa apa enggak? Pasti bisa. Tinggal kemauan kita yang belum mau enggak. Ya, jangan bilang enggak bisa.
Saya kasih 1 miliar kalau Anda tidak merokok selama 1 bulan. Ini orang perokok berat loh. Saudara, orang itu pasti akan berusaha mencari segala cara agar dia tidak merokok selama 1 bulan. Tidak peduli caranya apa. Mungkin makan jahe, makan lombok ungkul dimakan, cina mulutnya enak. Ya, kan katanya orang rokok itu kan gitu. Kalau nggak ngerokok itu mulutnya pahit semua. Nggak tahu dia mau ngapain. Mau terserah lah makan permen terus. Pokoknya selama 1 bulan saya berhenti merokok. Ngerti ya saudara? Dari diri kita ini loh. Dipaksa. Lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Saudara, kalau saudara tidak ada sedikit pemaksaan dalam daging kita, saudara tidak akan bertumbuh dalam rohani. Tidak akan bertumbuh. Saudara coba ya, sekarang misalnya, kalau saudara tidak memaksa daging tubuh kita untuk bangun pada pagi hari ini, saudara nggak akan datang ke gereja. Percaya sama saya. Tidak dipaksa misalnya ya. Aduh males wes, online aja lah. Saya mau online aja. Harus ada dipaksa. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Tadi, pertama mungkin tidak enak. Saudara, pendeta Sundar Singh dari India. Satu kali dia dirampok dari perjalanan. Kota A, kota B, karena di India kondisinya masih seperti begitu, dia dirampok. Ya, tapi sampai di rumah, dia bisa ngomong sama istrinya. Aku mau bersyukur pada pagi hari ini, pada hari ini. Istrinya kaget, tuh kenapa Pak? Kan kamu habis dirampok. Aku mau bersyukur karena 3 hal. Ya, 1, karena yang dirampok itu cuma sebagian uang saya. Uang jalan, uang jajan. Uang saya yang lain masih di rumah. Yang kedua, karena yang diambil itu cuma uang saya. Bukan nyawa saya. Jadi yang pertama, uangnya yang sebagian yang diambil, bukan semua. Saya bersyukur. Yang kedua, yang diambil itu cuman hartanya, bukan nyawanya. Yang ketiga, saya juga mau bersyukur, Bu. Karena apa, Pak? Karena saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Saya yakin pendeta Sundar Singh ini tidak ujuk-ujuk bisa seperti begitu ya. Itu kan aneh. Tapi dia melatih dirinya. Mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Ya, mengucap syukur senantiasa. Dan yang ke-21, tanda ketiga kepenuhan Roh Kudus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Dalam bahasa asingnya itu submitting, mutual submission. Merendahkan diri, bukan rendah diri loh ya. Bukan rendah diri, merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya apa sih? Dalam bahasa kasarannya, analoginya itu ya, saudara merendahkan diri itu menganggap orang lain itu lebih penting dari saudara. Ya, menganggap orang lain itu lebih penting dari saudara. Siapa Pak yang lebih penting dari saya? Pak Wali Kota mungkin. Oh, kalau menganggap Pak Wali Kota lebih penting dari Anda, dari kita semua itu gampang. Ya, gampang saudara. Mungkin Pak Jokowi lebih penting. Oh, itu gampang, anggap Pak Jokowi. Memang dia orang penting. Memang dia orang penting. Tapi yang dimaksud di sini kepada semua orang, satu dengan yang lain, termasuk saudara kita yang terkecil. Saudara kita yang terkecil ini siapa? Ya mungkin kita nggak terlalu nganggap mereka-mereka yang, maaf ya, status sosialnya di bawah kita. Pengamen misalnya. Ya, saya nggak bilang, oh ini pengamen itu begini-begini. Saudara kalau misalnya nggak mau ngasih, nggak apa-apa saudara. Mereka itu cuma kadang nyanyi, cuma sekedar senang aja. Tapi kalau nggak mau ngasih ya jangan misui gitu loh. Jangan dimarah-marahi. Bilang aja enggak, kasih Pak. Lainnya. Ya. Sama orang yang kita anggap lebih kecil, lebih rendah dari kita. Satpam, atau sopir, atau pembantu. Kita harus menghargai. Loh ini susah loh saudara. Jauh lebih gampang kalau kita menghargai bos kita.
menghargai guru. Itu jauh lebih gampang daripada menghargai siapa? Ya katakanlah yang paling rendah, mungkin pesuruh sekolah, mungkin. Susah itu saudara. Atau cleaning service di kantor. Bukan berarti kita harus ngasih uang kepada mereka terus ya. Enggak, saya enggak bilang seperti begitu. Menghargai. Ya menghargai. Sedikit banyak saudara, nyapao, sapalah, Pak. Atau kalau saudara males buka mulut, senyum. Saya selalu dikasih tahu sama Ibu Gembala, kalau kamu enggak mau ngomong sama orang, senyum aja sudah cukup. Ya senyum gini. Bahkan dalam kitab Imamat dikatakan, anak-anak muda di sini ya, kitab Imamat. Hormatilah orang yang sudah berambut putih. Tidak peduli siapapun saudara, berambut putih. Saudara, orang Jawa ini kebudayaannya luar biasa. Sopan santun. Ya kalau jalan aja begini loh saudara. Monggo. Saya enggak ngerti bahasanya ya, tapi ada sesuatu yang diucapkan ya. Tangannya itu gini loh. Kalau lewat jalan itu permisi. Senyum. Anak-anak muda di sini. Belajar ya, belajar. Pertama mungkin enggak enak. Pertama mungkin saudara yang muda-muda, wah makin handphonean aja lah. Handphonean. Kalau makan ya, misalnya di sana itu ada omnya atau ada siapa ya, pokoknya langsung makan sendiri. Ya toh. Makan dulu ya. Su, Ai, makan. Itu sudah senang saudara. Ya. Ini tanda-tanda kita penuh oleh Roh Kudus. Kita menjadi manusia baru. Ya, menjadi manusia baru. Terus caranya bagaimana sekarang? Caranya bagaimana menjadi manusia baru tadi? Itu tanda-tanda tadi sudah saya jelaskan. Ya, tapi caranya bagaimana? Coba kita lihat slide berikutnya. Slide yang ke-5. Ya, slide yang ke-5. Nah, ini gelas. Ini lambang hati kita. Ya, hati kita, gelas. Kita sudah menerima Tuhan, kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Ini gelas kita. Saat ini kosong gelasnya. Tergantung mau diisi apa. Ya, mau diisi apa. Setelah kita pulang dari gereja, nah ini isi gelasnya, coba berikutnya. Mundur lagi. Nah, setelah pulang gereja, ternyata isinya ini. Iri hati, tamak, ya, mungkin marah-marah karena disalib di jalan, pulang gereja loh ini. Ya, pulang gereja. Tapi Roh Kudusnya di mana? Tadi saya bilang ya, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Saat kita menerima Tuhan, sudah ada. Roh Kudusnya di mana? Coba berikutnya. Nah ini Roh Kudusnya nyelempit saudara. Roh Kudus ini itu air ya. Air saya gambarkan sebagai roh. Roh Kudusnya itu nyelempit. Di gelas ini Roh Kudusnya mungkin di pinggir-pinggir gitu ya. Karena diisi sama yang lain, sama yang tadi itu. Marah lah, ya iri sama saudaranya. Dengki. Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Coba slide berikutnya lagi. Nah ini saudara. Dipenuhi Roh Kudus bagaimana caranya? Yang tadi itu dikeluarkan. Dari hati kita itu dikeluarkan. Pemarahnya dikeluarkan. Dengkinya dikeluarkan. Iri hatinya dikeluarkan. Yang tinggal Roh Kudus. Tapi belum penuh loh. Separuh masihan itu. Mari sambil bicara saya undang para pemain musik. Bagaimana cara mengeluarkannya ini? Ini saudara, saya sekali lagi saya bilang ya, yang bisa mengeluarkan ini, ya, mengeluarkan kotoran-kotoran dari hati kita itu kita sendiri dibantu oleh kuasa Tuhan. Saudara nggak bisa mengharapkan kalau kuasa Tuhan aja yang bekerja, tapi dalam diri Anda tidak mau berubah. Tidak bisa. Biarpun saudara didoakan oleh pendeta besar sekalipun, tapi kalau diri saudara tidak mau berubah, tidak akan bisa.
Ya, jadi harus ada perubahan dari diri kita. Perubahan dari diri kita. Ya, slide yang terakhir. Nah, Roh Kudusnya sudah penuh sekarang. Karena apa? Tadi yang kotor-kotor itu sudah keluar. Ya, Roh Kudusnya sudah keluar. Roh Kudusnya sekarang sudah penuh. Yang kotor tadi sudah keluar semua. Dikeluarkan karena apa? Perubahan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang mengeluarkan itu diri kita sendiri loh. Ya, tidak ada orang manusia sekalipun dia bisa merubah sesamanya. Tidak ada yang pernah bisa. Kecuali Yesus sendiri. Ya, Yesus bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Tapi Yesus, Roh Kudus tidak akan bekerja kalau dari dalam diri kita itu tidak pernah ada kemauan. Tidak ada kemauan, Roh Kudus tidak akan bekerja. Tadi saya sudah bilang ya, kalau pada hari ini buat yang mereka yang ngerokok, ada orang yang ngomong sama Anda, Pak, Bu, 1 bulan Anda tidak merokok, saya kasih 1 miliar. Saudara pasti akan mencari segala cara untuk tidak merokok selama 1 bulan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini. Di hari kebaktian Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu itu sudah turun 2000 tahun yang lalu. Bahkan di awal-awal penciptaan Roh Kudus-Mu sudah ada bersama dengan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mencari Engkau. Kami mengambil keputusan untuk merubah sikap hidup kami ya Bapa. Agar Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah itu tidak akan pernah sia-sia. Boleh memenuhi kehidupan kami Tuhan. Boleh merubah segala tingkah laku kami. Boleh kami menjadikan kami seorang yang memuji-muji Engkau. Seorang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan seorang yang mengasihi sesamanya. Haleluya. Syukur. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naung, sekali lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Hati Tuhan.
bersama-sama dengan bangkit berdiri. Menyembahmu, oh Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahanku, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan, Kau jamah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau mau lihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah tercurah kepada kami pada pagi hari ini. Menjadi bagian bagi kami Tuhan, untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu. Mengeluarkan segala yang kotor dalam kehidupan kami. Segala yang tidak berkenan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Roh-Mu boleh menguasai kami sepenuhnya. Dan mengubah hidup kami ya Bapa. Jadi kehidupan yang menyenangkan Engkau. Kehidupan yang selalu penuh dengan puji-pujian. Kehidupan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kehidupan yang boleh mengasihi sesama kami semua. Sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini. Tapi kami percaya biarlah Engkau sendiri yang menguatkan kami. Roh-Mu boleh memeteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Dan boleh kami lakukan terus-menerus dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi selalu dikuasai oleh Engkau. Menjadi suatu kemuliaan, mencerminkan kemuliaan dari Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Semua jemaat ucap terima kasih kepada Pak Michael yang luar biasa firman Tuhannya. Sudah memberi pencerahan bagi kita semua. Lebih baik lagi hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang takut pada Dia. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan kita ulangi dari depan. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan haleluya. Katakan semuanya, curahkan berkat, curahkan mujizat, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam haleluya. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh ya, amin, amin, amin. Berbahagialah, Mari yang sudah memberi, kita sama-sama bangkit berdiri. Orang yang takut padamu, berbahagialah, amin. Kita nyanyikan ini saudara dari hati kita, amin. Dia akan menikmati hujan. Kita sama-sama memberkati, kita angkat tangan semua bersama. Kita mau berkatakan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Semuanya, amin. Curahkan berkat, curahkan mujizat, amin. Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup, haleluya. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Sekali lagi, saling memberkati semuanya. Curahkan curahkan mujizat. Oh ya. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata ya untuk menutup kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Oh, sekali lagi curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat, curahkan mujizat, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam, curahkan kuasa, curahkan haleluya, haleluya, kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul di rumah-Mu yang Maha Kudus. Untuk memuji, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kebesaran-Mu. Untuk beribadah kepada-Mu. Untuk kami mengembalikan kasih dan anugerah yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, untuk terus mengingat kasih-Mu yang telah Tuhan korbankan di dalam kehidupan kami. Untuk terus mengingat pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk terus, biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Untuk terus terbeban dengan panggilan-Mu untuk melayani Tuhan.
Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Sungguh-sungguh kami perhatikan, sungguh-sungguh kami balaskan kepadamu Tuhan. Karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, untuk membalas semua kasih yang telah Tuhan berikan. Dengan sepenuh hati kami, dengan seluruh kekuatan kami, dengan seluruh jiwa raga kami, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Worship, pemusik, asar, kolektan, teristimewa hamba-Mu Bapak Michael yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk terbeban di dalam pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Untuk terus memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan sepekan ke depan. Teristimewa berkati gembala sidang kami Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan kekuatan iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Untuk terus dapat membimbing kami seluruh sidang jemaat GPT Logos. Untuk terus setia beribadah kepadamu. Untuk terus ingat akan kasih-Mu yang tak Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui rumah-Mu yang Maha Kudus di dalam tempat ini Tuhan. Sekitar Prapen, sekitar Jemur. Dapat bersama-sama kami beribadah di dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ajari terus Tuhan. Bila Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami terus sungguh-sungguh merubah pola kehidupan kami. Pola perjalanan ibadah kami. Pola kami setia kepadamu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan. Senyampang kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh Tuhan. Hanya untuk kemuliaan pekerjaan. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan. Berkati aparatur negara kami Tuhan. Berkati kota Surabaya Tuhan. Agar dalam keadaan kondusif. Untuk kami dapat bersama-sama terus beribadah kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua pokok-pokok doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Tidak sekedar ada, tapi sungguh-sungguh Roh Kudus itu penuh di dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Untuk terus mempermuliakan nama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.